Gak ngemot, gak tapi hati-hati diam, sudah telah tembakan balasan juga. Ini dia sang naga mitologi akan bergerak masuk menuju ke Dragon Phoenix. Rosman dengan hanya berbekal satu senjatanya saja, tentunya sudah telah tembakan, bahkan Kronos sudah dibuka juga. Rosman bergerak masuk berdua bersama dengan rekannya, sudah mulai ada upaya peninjuan juga, dan Rosman berhasil mendapatkan Susana. Ini artinya dari Dragon Phoenix hanya menyisakan satu orang saja. Biar bukan sedang bertempur kali ini. Sudah ada Koi menjadi korban pertamanya. Lord masih tunggu berdiri di sana. Tembakannya berhasil kembali mendapatkan korban lainnya. Yes, dan kali ini 1-1 sudah mulai terasa. Ada sensor shockwave juga yang sudah diaktifkan, tapi di lain sisi Aimgad berhasil disecure oleh seorang Mal di lain sisi, di mana Lord berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya. Yap, John lah di awal-awal untuk Island of Gods. Mereka ngedrop di arah hangar, ternyata ada tim yang tiba-tiba ngedatengin mereka, itu pun nggak full tim, dan posisinya Island of Gods lebih siap untuk nyambut tim yang datang ke area drop zone mereka. Dan kalau misalkan zonanya masih ada di sekitar hangar, mungkin patternnya nggak bakal berubah seperti game sebelumnya. Tapi kalau misalkan terjadi lagi Galaxianya melakukan rotasi cepat, tidak menutup kemungkinan area Clock Tower bakal menjadi tujuan juga buat Island of Gods atau tim yang lainnya. Yes, dan kali ini yang tersisa Lone Survivor, Dragon Phoenix, dia harus benar-benar berpikir keras setelah mereka berhasil menjadi pemimpin sementara. Mereka harus kehilangan 3 playernya di early game, khususnya di Bermuda kali ini. Dan aduh, ini gue bakal sedikit kebingungan juga ya, apa yang bakal dilakukan sama Dragon Phoenix. Kalau lu bingung, gue malah kayak plot twist, karena di Bermuda sebelumnya yang dibikin kabur dari pick nyari revive itu auranya. Just because auranya tidak mau kontes langsung di daerah pick, itu yang gue bingung gitu. Benar. Itu yang gue bingung, kenapa lu harus mengorbankan drop zone lu dan coba untuk bergerak ke arah segala macam arah yang jelas-jelas udah nggak ada orang lagi, ya udah didudukin sama orang lain. Iya, kecuali 1 dan 3 orangnya pindah ke area yang lain, menyisakan 2 player untuk di game pertama tadi. Tapi kali ini Aura Ignite stay bersama dengan 3 playernya, tapi gemuruh penonton di sini. Bung Skyla, kalau misalkan kalian lihat nih di layar kaca, Skyla sampai lepas earphone-nya dulu cuma buat dengerin secara jelas nyanyian yang ada di studio. Wah, ini luar biasa, pecah banget ya. Memang ini yang kita butuhkan dari tadi, semakin panas, Ini dia. semakin gemuruh suaranya, dan semakin juga Aimgad-nya belum di-revive. Udah. Dan akhirnya kali ini kita bisa melihat bahwa Aura berhasil mendapatkan drop zone-nya. Mereka juga berada di peak center of the map, dan ini bakal menjadi sangat menarik gimana mereka menanggapi tentang zona yang bakal berjalan. Nah, ini sempat gue bilang tadi, kalau misalkan Clock Tower-nya dilepas sama Galaxio, mereka ngedrop di sana, tapi CT-nya dilepas, mereka nggak mau stay di sana dan memilih melakukan perpindahan tempat menuju ke arah yang lainnya. Ini juga bakal jadi sesuatu yang mungkin Clock Tower bisa jadi tujuan buat tim yang lain, entah itu dari Island of Gods ataupun let's say EVOS Divine mungkin, yang bisa aja masuk menuju ke arah Clock Tower dan bakal bisa aja gitu loh nahan pergerakan dari tim-tim yang lain yang bakal datang menuju ke arah Clock Tower, karena CT-nya dilepas sama Galaxio. Dan IOG-nya ternyata nggak mau langsung ke arah sana juga. Ngapain? Kita udah tahu zona bakal kemana, dan kita hindarin drop zone orang lain yang bakal menjadi penghambat kita juga. Akhirnya mereka coba untuk bergerak ke Bima. Kalau misalkan kemarin mereka sedikit sulit untuk masuk ke Bima, wajar, karena pasti udah ada teman-teman dari JRC. Tapi kali ini JRC-nya kosong, Bima Saktinya juga kosong. Gua nggak tahu FR bergerak ke arah mana. Harusnya mereka punya drop zone untuk hari ini di daerah Mil, karena Sesnya tidak main. Oh iya, benar, harusnya masih berada di arah Milnya kosong, nggak ada gangguan. Bima Sakti juga, kalau misalkan ngelihat dari perjalanannya Island of Gods sebagai rotasi kedua mereka, kalau mereka bisa ngamanin area ini dengan 2 poin kill yang berhasil mereka kantongi di awal-awal, ini bisa jadi satu kabar yang cukup baik, mengingat Bima Sakti itu sendiri harusnya nggak ada siapa-siapa. Harusnya nggak ada siapa-siapa. Di samping, kalau misalkan rumah L di Bima Sakti ini bagian atas ada tim yang lain, itu yang bakal jadi catatan buat mereka. Tapi ini dia, kita melihat ada RRQ bersama dengan Galaxy. Wow, bakal ada satu surprise attack ke arah seorang kapten terkuat di muka bumi. Coba untuk bertahan, tapi ternyata tidak bisa karena 4 orang dari Galaxio memberikan satu sambutan yang sangat hangat untuk seorang Megalon. Ini dia ketika dari tim Galaxio Zorpus, mereka sedang mendapatkan adrenalin yang cukup tinggi.
mereka sedang bersemangat sekali, diimbangi dengan ego mereka yang masih bisa saling mengimbangi satu sama lain. Strateginya berjalan, satu orang kapten berhasil dicuri, dan ini dia Island of Gods melakukan gencatan-gencatan ke arah DG Esports. Yes, sudah ada satu orang BG sudah berhasil di take down, menyusul juga satu orang dari Azriel. Kali ini DG masih cukup kuat melihat seorang Jafra bakal coba untuk komit ke arah depan. Satu granat dilemparkan dan juga Skylar diaktifkan. Ini sangat seorang Jafra dan tidak bisa terlalu banyak bicara. Island of Gods untuk di round kali ini. Secara kasarnya di hari-hari kemarin untuk Island melakukan of rush Gods. di area yang sama. Betul. Tidak belajar dari hari kemarin. Secara kasarnya kayak gitu deh. Betul, karena mereka selalu kalah untuk kontes di sana dengan GRC maupun dengan siapapun. Ya, itu dia yang jadi catatan. Dan catatan pentingnya adalah area Bima Sakti yang pertama dia duduki itu aman, tidak ada siapapun. Kalau misalkan dia ngeh adanya clue yang dinyalain atau ada UAV light atau dengan tidak adanya tembakan lah, at least di area Bima Sakti mereka bisa ngerasa aman. Kenapa mereka harus terlalu terburu-buru untuk melakukan rush dan menambah poin untuk DG Esports, yang mana DG ini adalah Pemuncak klasemen sementara juga. posisi kedua. Betul. Ya. Dan ini menjadi satu mental boost untuk DG yang dimana memang mereka lagi benar-benar butuh poin untuk tidak berada di jurang kehancuran. Nah kan, dan tadi kita bisa lihat juga seorang Skybeams berhasil menjadi MVP-nya. Sementara itu di bagian Mars Electric sudah ada dua tim yang cukup berdekatan. Ini bagian Mars Electric seharusnya kalau misalkan dari Kazunya dia nggak rotasi kemana-mana ya harusnya masih ada di area Mars Electric juga gitu. Tapi tadi dari Kazunya sendiri Legalotnya sempat keculik di bagian belakang dari Mars Electric karena ada Galaxio. Galaxio pun belum kelihatan geraknya menuju ke arah mana, ternyata ada di bagian depan sana. Ini artinya RRQ Kazunya udah nggak ada di bagian tengah dari Mars Electric, tapi di Mars Electricnya udah ada dua tim yang berbeda yang jadinya sudah saling notice satu sama lain. Sudah ada Shockwave dinyalakan, tapi di arah lainnya kali ini First Riders Eclipse berhasil mendapatkan takedown kembali ke arah seorang PU dari Dragon Phoenix. Tapi udah berhasil untuk diselamatkan, tapi ternyata karena melakukan split positioning dia harus benar-benar semata-mata itu split positioningnya bukan tanpa alasan ya. Baru Dia hidup, coba gitu. untuk mendapatkan resource lebih juga dan mencari kira-kira di mana hal tersebut bisa menjadi possible gitu. Dan kali ini Mars Electric-nya ternyata tidak ada gesekan lebih lanjut, sama-sama mengalah. Even RRQ juga tidak mau melihat ke arah sana. Iko mulai secara perlahan masuk ke daerah Mars Electric juga dari belakang tuh. Oke, tapi kita melihat ada pertempuran antara EVOS Divine bersama dengan Tang City Esports. Satu orang berhasil di takedown dan bakal ada upaya serangan lanjutannya, Bung Skyla. Ya, di mana seorang Mr. 05 bakal coba untuk maju membukakan jalan untuk teman-temannya. Granat sudah mulai dilemparkan oleh seorang Beyond, dicoba kali ini maju ke depan, dijump shot oleh dua orang sekaligus, tapi tembakannya masih belum berarti apa-apa untuk seorang Mr. 05 karena dia the only one 05 dan sudah terlihat lagi satu orang yang tersisa yaitu Mr. Kepo dan berhasil ditumbangkan. Lagi dan lagi ada tamu baru yang datang untuk menyambut atau hanya numpang lewat? Hanya numpang lewat sepertinya. Dan oh ya bener, dari tim Eko Esports yang ternyata mereka lebih milih buat mereka bakal save dulu zona yang ada keponnya, mereka bisa aman berlindung di arah sana. Dan lo lihat cara gimana dari si Mr. 05 ini buka jalan, sebenarnya ini cara yang klasik banget. Klasik banget. Dari dulu kalau misalkan lo mau ngeras dari zaman Gluol masih sedikit, sekarang udah banyak juga tetap kayak gitu. Dan Tetap kayak gitu. masih tetap dipraktekkan, masih tetap respect. Berapapun orang yang ada di arah depan, sejago-jagonya Mr. 05, dia bisa nembak headshot pakai shotgun, pakai SL80. Lo perlu Gluol buat ngeras, dia nggak gerasak gerusuk, tapi dia juga masih tetap nungguin teman-temannya buat bisa masuk bersamaan dan berhasil nyulik player dari Tang City tanpa EVOS-nya harus terculik satupun. Yes, dan ini justru menjadi satu poin yang sangat penting untuk EVOS Divine juga, di mana mereka udah berhasil dapetin 3 poin eliminasi. Kali ini mereka maksud gue sudah melihat juga ada pergerakan dari daerah Factory. Ini bakal ada satu tembakan yang mulai diluncurkan ke arah teman-teman dari DG Esports. Satu orang Chester sudah berhasil di take down, tapi tentunya masih belum bisa berbicara banyak karena terpaut dengan jarak yang cukup jauh. Ini dia tembakan yang sempat dikeluarkan. Shockwave juga sudah diaktifkan dari seorang Abax, belum memberikan hasil yang cukup maksimal juga. Mengingat zonanya tidak berada di arah mereka. Mereka masih punya waktu sekitar 50 detikan lagi bahkan
untuk bisa menyelesaikan fight-nya bersama dengan tim DG atau mereka cabut dari sekarang untuk mencari area yang lebih aman lagi. Karena di arah depan sudah ada singa muda Eko Esports yang mendapatkan compound yang lebih nyaman lagi untuk menunggu EVOS Divine masuk kapanpun mereka mau. Oke, sementara itu Reva bakal coba untuk memberikan satu pressure ke arah teman-teman EVOS Divine. Satu orang sudah berhasil di take down oleh seorang Abax. Dua bahkan Zero Five dan juga Abax merupakan combo yang sangat mematikan pada round kali ini. Di mana dua orang dari dunia game sudah berhasil untuk di take down. Beyond juga menyusul di sana. Skybeats masih memberikan satu damage tapi ternyata tidak cukup kuat untuk menghentikan langkah EVOS Divine. 7 poin eliminasi selama mereka melakukan rotasi dan tidak mendapatkan hambatan yang begitu banyak. Ditangani dengan begitu mudah. Tank City, beberapa playernya tumbang, bahkan DG Esports tidak diberikan kesempatan lagi untuk bernafas lebih lega lagi. Tapi kita pindahkan karena kali ini dari FR Eclipse pun sedang merasa terancam karena persis di bagian atasnya ada Void Ordinary yang bergerak dari area Cape Town masuk menuju ke area ujung dari jembatan Sentosa ke bagian Pochinok. Ini artinya mereka tidak melakukan perpindahan tempat begitu panjang dan satu kill diamankan. Yes, satu kill sudah diamankan. Gak cuman itu aja, ternyata di daerah jembatan masih ada Kings yang sedang melakukan satu pergerakan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Mereka bakal turun. Seorang Rehan sudah bakal menjadi orang paling depan untuk membukakan jalan, tapi sayang seorang Rehan sudah berhasil untuk di take down kali ini. Satu tukar satu sudah mulai dirasakan, tembakan dari sebelah kiri dan kanan sudah mulai terdengar, dan akhirnya Falz harus menjadi korban. Selanjutnya menyisakan dua orang saja, yaitu Ruli dan juga Kaing. Sangat-sangat disayangkan positioning dari tim Void Ordinary justru tidak bisa membegal ke arah Kings Esports-nya yang justru melakukan rush, tapi Kings-nya terlalu terburu-buru. Limsy juga terjatuh. Rehan masih berada dalam belakang. Ada Chrono dari First Riders Eclipse menahan damage yang diberikan yang menyakitkan, tapi Rehan masih menjadi kawan yang setia meskipun biasanya yang setia adalah yang selalu membongkar rahasia. Tapi Rehan masih berusaha, masih bisa melawan dunia dan justru malah keuntungan di tangan Void Ordinary. What is happening? Apa yang dilakukan oleh seorang Dix masuk tanpa permisi, dan kali ini EVOS bakal bertemu dengan teman-teman dari Aura Ignite. Adrian dan juga seorang Rosman sudah berjaga di posnya untuk menunggu kedatangan mereka. Yap, ini dia dari EVOS Divine yang bakal masuk bercara dalam, mendapatkan hadangan juga. Ada rivalitas yang terjadi juga bersama dengan Aura Ignite di arah depan sana, Bung Syahir. Iya, Endgard-nya kali ini sudah ter-take down, dan tentu saja ini bakal menjadi satu opening untuk teman-teman dari EVOS dan seorang Beyond dengan M79 yang sudah sangat mematikan. Russia sudah berhasil mendapatkan satu poin elimination-nya. Menyusul kali ini Zero Five di take down, dan dua orang sudah berhasil didapatkan. Adrian menyusul di sana, Abax dengan double kill-nya, dan menyusul lagi Open harus dipulangkan di sana. Hanya menyisakan satu orang aja harusnya dari teman-teman Aura Ignite, dan Beyond 11 poin eliminasi untuk EVOS Divine. Iko tidak mau ikut campur. Iko nggak mau ikut campur, tapi mungkin saatnya karena zonanya sudah mulai menyusut dan tembakan sudah mulai keluarkan. Don berhasil mendapatkan satu takedown, tapi ledakan sempat diberikan dua takedown. Karena Iko Esports bahkan langsung instant ending dibalas pelontar Kucai. Tumpin Gadut lagi yang pegang ledakannya. Beyond begitu bersemangat keras ke arah dalam sana. Mister 5 juga bahkan Kucai terjatuh. Dia tertakedown. Eko tumbang. Ini dia EVOS versus everybody. 15 poin eliminasi dan mereka masih lengkap 4 orang. Sementara itu di sisi lain masih ada Void Ordinary yang harus kedatangan tamu baru mereka, yaitu Dragon Phoenix, yang di mana Kaing kali ini bakal coba untuk masuk ke daerah pertahanan sambil melihat di daerah belakang masih ada Kings yang bakal menjadi orang ketiga. Tapi sayangnya Embot sudah berhasil untuk di take down. Tembakan dari seorang T-Rex berhasil mendapatkan seorang Tekai. Kingsnya harus tereliminasi karena zonanya sudah tidak berpihak ke arah mereka. 15 poin eliminasi seketika berhasil mereka dapatkan dalam waktu 15 menit waktu berjalan. Mereka ngedrop, mereka rotasi, dan mereka mendapatkan banyak sekali makanan dalam perjalanan mereka. Tidak kehilangan satupun player, dan sepertinya Galaxio akan menjadi rival mereka selanjutnya, Bung Skyla. Ya, sementara itu tidak ada pergerakan yang terlalu berbahaya dari kedua tim. Masih saling tahan, masih saling lihat, dan juga respect di mana lawannya berada. Sementara itu zona juga sudah mulai bergerak. Dragon Phoenix berhasil di take down oleh seorang Sambo Cilajaib, yaitu Russia. Dengan 16 poin eliminasinya, EVOS Divine still striving. Mereka bakal coba untuk memberikan yang terbaik karena mereka membutuhkan poin lebih banyak lagi. Poin bakal menjadi 1-7
tujuan yang pasti untuk mereka secara perlahan masuk ke daerah pertahanannya. Tapi dari sebelah kanan, Galaxio juga sudah memberikan satu poin tambahan untuk yang mereka bisa secure tentunya. Ya, ini dia upaya Rush sudah mulai dilakukan menuju ke arah dalam dari Mr. 05 masuk lebih dalam lagi, lebih bersabar lagi juga tentunya karena dari belakang Galaxio bisa mengancam Evo5 kapan aja. Kimis berhasil memiliki 2 teknik ke arah anarki sepertinya. Steffi sudah mulai diaktifkan, pelontar di kengkel ke arah 4 berhasil mendapatkan satu takedown. Mr. 05 lagi-lagi berulang, ternyata Bion ini dia ledakan dia. Poinnya berhasil ditumbangkan, pelontar kembali meski berhubungan kasusnya sudah tumbang. Ini dia Bion, pelontar lagi dilontarkan ke depan, masih belum kenal lagi. Bion masuk, lebih percaya diri, dapat satu, ready, orang lain akan